Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursia, mahasiswa manajemen dakwah semester 5 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Kali ini pada mata kuliah manajemen konflik dan perubahan yang diampu oleh dosen Ibu Amalia Irfani SOC MSI dan membahas sosial ekonomi di Indonesia pada masa COVID-19. Nah, materi kali ini adalah tentang COVID-19, sosial ekonomi di Indonesia. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, ini menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan dengan social distancing atau menjaga jarak, WFA atau work from home atau bekerja dari rumah, kemudian lockdown daerah. Nah, hal ini melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Per tanggal 1 April 2020, total jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 1.677 orang, di mana dari 1.677 orang tersebut, 1.417 pasien menjalani perawatan dan 103 pasien sembuh. Sedangkan WNI yang berada di luar negeri terdapat 133 orang yang positif terinfeksi COVID-19. Akibat COVID-19 ini, beberapa masalah sosial ekonomi muncul. Yang pertama ada kelangkaan barang, di mana COVID-19 ini mengakibatkan beberapa barang menjadi langka, seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut dijual dengan harga mahal dari harga normal. Nah, hal ini mengakibatkan penimbunan barang, khususnya yang berekonomi menengah ke atas, karena memborong barang tersebut. Sedangkan masyarakat menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkan. Hal ini karena panic buying atau yang disebabkan oleh faktor biologis akibat informasi yang tidak sempurna, sehingga masyarakat berbelanja secara masif, khawatir naik barang tersebut sehingga habis jika tidak segera membeli. Nah, hal ini menyebabkan barang menjadi langka atau sulit didapatkan. Masalah yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial, di mana COVID-19 menyebabkan disfungsi sosial akibat prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19, yang kemudian hal ini menimbulkan disorganisasi sosial. Nah, masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19 menyebabkan disfungsi sosial, yaitu di mana mereka membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya. Kemudian, masalah yang selanjutnya yang terjadi adalah tindakan kriminal, di mana langkanya alat-alat kesehatan di tengah COVID-19 dapat menimbulkan tindakan kriminal. Tidak hanya pencurian saja yang terjadi, hand sanitizer atau disinfektan palsu yang dapat membahayakan kesehatan itu pun terjadi. Bahkan perampokan, pembunuhan, penjarahan juga dapat terjadi di masa pandemi COVID-19 ini diakibatkan sosial ekonomi yang terganggu. Masalah selanjutnya yang terjadi adalah melemahnya sektor pariwisata. Adanya virus mematikan ini sudah tentu berbagai tempat pariwisata ditutup untuk mencegah penyebarannya, yang berujung pada melemahnya sektor pariwisata seperti hotel, restoran, tempat-tempat wisata. Nah, ditutupnya sektor pariwisata juga melemahkan pendapatan daerah. Selain itu berakibat pada karyawan yang hanya mengandalkan penghasilan dari sektor pariwisata. Kemudian masalah yang terjadi adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Pemerintah yang menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah atau lockdown, penutupan tempat publik seperti tempat wisata, serta banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka. Tidak hanya itu, mereka yang hanya bekerja di warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian,
Termasuk di pusat-pusat perbelanjaan, mereka memilih pulang kampung karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak adanya kepastian pemasukan. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi meningkat. Beberapa masalah diakibatkan oleh adanya COVID-19 ini, sehingga beberapa upaya telah pemerintah lakukan untuk memulihkan kondisi. Di antaranya yang pertama adalah memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Selain itu, untuk kesejahteraan sosial, khususnya pada sisi sosial dan psikologis masyarakat, pemerintah membatasi informasi hoaks atau berita yang tidak benar yang dapat meresahkan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat memberikan semangat dan energi positif bagi masyarakat. Ini menjadi salah satu tindakan untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.